Ya, kembali lagi di channel Autek. Gimana kabarnya? Yuk bre ya, kembali lagi ya. Ini saya akan membuat video pakai Kasa, dan ini saya dikarenakan ada yang request gitu, "Oh, bang bikinin ini bang." Oh siap dah. Kalau device-nya ready sih siap bang, santai aja dah. Dan ini saya sekalian ya pasang apanya tuh, kernelnya, sama root, dan juga lah yang lain-lain, serbuk serpianang lain-lain juga dah, yang pada intinya seperti itu ya. Lanjut aja untuk penginstalannya. Ini saya nanti akan pasang kernel yang kemarin ya bre, yang dipakai yang ini. Keren banget sumpah itu kernel. Nah ini pertama-tama masuk ke recovery ya. Bagi kalian yang belum UBL atau belum TWRP, nanti belum pasang TWRP gitu, nanti saya sertakan linknya di deskripsi video dah, seperti itu. Pertama-tama itu untuk custom ROM ya, advance ya, bukan advance sih, langsung aja guys kayak gini bre. Lalu back, lalu kembali, malah ribet lagi, wipe ya, format data, lalu yes gitu ya, seperti itulah Bang. Gampang sekali ya. Jika kalian ini ya, pesan dari saya ya bre, jika kalian udah beli HP Xiaomi baru gitu, udah habis gitu garansinya, saya sarankan UBL ya bre, dikarenakan ada takut kendala bootloop atau gimana. Kepresnya gampang banget ya, bisa lewat passboot gitu, gak perlu pakai out segala dah, yang pada intinya seperti itu. Dan kalian harus ingat ya, akun Mi nya baik-baik ya, jangan sampai lupa ya, seperti itu ya bre. Lanjut ya untuk penginstalannya. Nah seperti ini, set masuk ke sini, lalu set, nah cari filenya gitu bre. Yang pertama-tama kita pasang dulu lah, ini tahapan awalnya tuh, pasang dulu ininya, bukan kernel bre, salah maaf. Nah ini OS nya ya, pasang terlebih dahulu OS nya. Nah key Android 10 ya bre, ini bisa kalian lihat, ini Android 10 ya. Nah ini udah ya bre. Dan berhasil ya, pastikan tidak muncul error ya bre. Lanjut ya, ini pasang magis terlebih dahulu kali ya, magis dulu dah. Coba ini saya tuh APK ya, ini tuh saya ganti ya ke Jeep gitu, apakah bisa diinstal magisnya dah. Seperti kan uninstall, ternyata bisa ya bre. Tinggal kalian download dah aplikasinya bebas, lalu kalian ganti ujungnya dari APK ke Jeep ya. Ini bisa sih saya kok gini ya, sumpah mantap banget si Bang Top Jonhu ya, gila sumpah, kayak betah bikinnya dah sumpah. Lalu pasang DP nya bre. Nah ini udah ya DP nya, wipe aja dah, back. Lalu pasang ininya, kernelnya. Nah ini full key katanya, pencet ini, nah tak, lalu akan mati, lalu pencet lagi ya. Nah lalu volume up ya bre, pencet volume up, tak, lalu down. Nah di sini kan install DFV kan, ini udah ya, pencet bawah aja ya kalau udah ya, no. Lalu ini untuk CPUOC, nah ini yes aja ya bre. Ini apa ya, nah ini untuk FPS ya, kita pilih no ya, choose again. Nah sampai di choose again lagi. Nah ini sampai di sini kita install yang 71 Hz ya bre, pasang aja kan. Ini apa ini, volume permisif ya bre, yes saja. Nah ini yes, volume atas ya kalau yes, kalau no volume bawah ya bre. Ini silent of all aja dah, yes. Install modul yes, de thermal yes, AMOLED color coba yes aja ya, kemarin sih no ini ya. Kalau butuh paling harus install lagi dah, seperti itu. Kita coba apakah butuh apa enggak ya bre. Ini untuk magis, katanya si kernelnya support dari Android 9 sampai 13 ya. Ini untuk kernelnya ya, bisa kalian kunjungi ya ke situs resminya ya bre, nanti saya sertakan linknya di deskripsi video ya. Dan coba ini apakah bisa booting apa enggak ini, atau bootloop atau gimana. Nah ternyata bisa ya bre, dengan nah Mi Kasa, anjir, Mi X Kasa. Gimana ya ini, katanya si room Nusantara ini bre, katanya sih Mi X Kasa. Nah ini ya untuk apanya tuh, untuk settingan OS nya ini bre, status bar gitu, traffic indikator, untuk apa ya,
notiker ini untuk notifikasi ya bre, notiker muncul gitu tak gitu tah, seperti itulah. Status sistem icon ya lumayan banyak juga ya, kayaknya seringan banget ini room. Android 10 animation disable aja, terus gak usah deh. Baterai kenapa ini? Oh ada warnanya bre. Ini mananya ya? So lightning symbol nanti deh. Nah presentasinya, nah ini munculin. Suka bingung saya tuh kalau gak ada notifikasinya tuh baterainya tinggal berapa gitu. Ini soalnya boros banget bre, ini udah harus ganti sih ini mah baterainya, sama ngaruh juga sama performanya ini bre sebenarnya. Unlock High aktifin dah, kan ada 70 Hz gitu. Kita coba ya 70 Hz nya ini apakah aktif ini bre. Mana sih? Kalau gak aktif sih kayaknya kesupport ini room. Harus di room kemarin sih kayaknya ini tuh. Rendering. Wow. Emang jernih banget ya bre ini. Ada sRGB dong. Wow. Jadi mana ini ya? Notch Naver Hidden. Nah, saya tuh pengen kayak gini bre. Sumpah ini tuh ada fiturnya di Android 10 ya. Wow, keren sekali itu. Saya tuh pengen banget kayak gini tuh. Terhalang gitu itu sama Notch Naver. Ternyata ini gak ada ya bre untuk itunya dah. Untuk apa tuh? Apa tuh? Untuk refresh rate-nya ya. Entah atau udah 70 Hz kali ya. 55 bre. Wow. Lumayan lobong ya, kadang rata-rata 54 bre untuk penyimpanannya tuh. Kita coba ya searching, dan nggak ada ya anjir. Saya mau searching pakai apa ini bre? Nah ini saya akan terlebih dahulu pasang apa tuh GPPS nya ya bre. Kita masuk ya ke TWRP nya bre, kita pasang GPPS apakah bisa apa enggaknya ini. Saya akan download terlebih dahulu ya untuk GPPS nya. Oke ya bre, ini saya udah download terlebih dahulu ya tadi tuh, dan ini sangat buram sekali ya ini kamera. Kenapa ini? Sulap tuh, saya lap terlebih dahulu ya asal geuleuh tinggalina itu. Nah, rada mengkilat ya, lebih enak gitu kelihatannya. Nah lanjut ya bre untuk pemasangan apanya tuh GPPS nya. Nah ini bila kalian takutnya gak bisa gitu, ini tuh takutnya gak bisa sama kalian tuh, takut gak bisa pasang GPPS atau room yang ngebug gimana ya, kita pasang terlebih dahulu ya bre. Nah ini saya pakai bit GPPS ya. Nah, ini wipe biar lowong penyimpanannya, reboot sistem ya bre. Dan ada ya bre ini untuk GPPS nya. Nah saya akan coba login terlebih dahulu ya. Memlistnya belum diupdate ini. Nah update terlebih dahulu ya, soalnya butuh root ini sih. Setting. Nah, install dah. Penginstalannya sumpah oke banget ini, kayak gini gitu ada tampilannya dah. Keren banget dah. Pokoknya itu banyak banget untuk tampilan bagusnya ini bre. Di versi 23 ya kalian jangan update ya, takutnya kernelnya bermasalah ya kalau di-update itu. Nah ini ya muncul. Saya minggir dulu. Oke aja dah. Nah ini nih, dan 71 Hz bre, bisa kalian lihat ini. Wow, keren sekali ya ini 71 Hz bre. Beryllium dikasih lope. Saweria katanya tuh. Ya kalau kalian ada apa tuh kalau kalian tuh atau jasa custom lah itu mah gratis aja sih kalau saya mah tuh. Nggak usah pakai jasa-jasa kayak gitu, soalnya kan dari mereka juga gratis bre, asalkan ya bayar apa tuh berdonasi seikhlasnya aja bre. Kayak gini tuh daripada ya ke jasa gitu bre, mending ke situsnya langsung atau gimana gitu, kasih donasi aja biar lanjut terus gitu, biar terus ada updatean terbaru gitu deh, ketimbang dia pakai jasa gitu bre.
lebih bermanfaat itu sih kalau menurut saya sih. Itu mah terserah persepsi kalian masing-masing. Ya udah, ada PUBG Mobile dong. Wow, ini udah ada settingannya di sini, Bre. Wow, 90 fps katanya. Wow, kemarin ada gak ya? Saya agak lihat ini, Bre. Wow, max fps. Wow, apa ini? Wow, gaming plus dah, anjay. Nah, ini ya. Saya kaget lihatnya, sumpah, Bre. Kemarin sih kayaknya gak ada dah. Nah, ini minimum frekuensi. Nah, ini minimum maksimumnya, Bre. Ya, kita minimumnya kita setting di 520 kali ya. Nah, biar makin oke gitu, anjay. Dan ini memperpondok umurnya ya. Sangat disayangkan sekali. Nah, ini ya untuk HUD-nya ya, dan real banget ini 71, anjay, real gitu. Nah, gimmick Bre, anjir. 71 HUD, anjir, mantap dah. Ya, apa yang pada intinya seperti itu ya. Terus ya, kalian mau hujat saya atau gimana? Wow, tampilannya tiba-tiba berubah kayak gini, Bre. Jadi kayak gaming badak dah. Gaming club dah. Ini keren banget sumpah. Ini OS mungkin untuk pengetesannya di lain hari ya, Bre, dikarenakan ini waktunya mepet sekali, saya gak sempat ya untuk restore-nya dah, seperti itu ya. Terima kasih ya yang buat yang sudah nonton ya. Jangan lupa subscribe dan kunjungi terus channel ini ya. Dadah.